Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakir Ahmad Ruli, untuk dari kelas data mining menjelaskan tentang algoritma a priori. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yang mana teori dasarnya dari landasan algoritma a priori. Ya, seperti kita ketahui, algoritma a priori adalah sebuah metode analis yang digunakan dalam data mining untuk menemukan item set yang sering muncul. Dan ada beberapa langkah algoritma a priori, yaitu inisialisasi, kemudian langkah satu untuk menemukan item set satu item, kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu bangun item set yang berisikan dua item dan satu item yang sering muncul. Kemudian item set yang tidak sesuai dengan memenuhi minimum support, maka dia akan dihapus. Kemudian metodenya diulangin dengan lanjutkan proses ini, lalu dibuat aturan asosiasi yang memenuhi dengan minimum confidence. Di contoh di sini yang diterapkan itu ada 5 kode transaksi, di mana satu atau transaksi pertama itu ada pena roti mentega, yang kedua ada roti mentega telur susu, ketiga buncis telur dan susu, keempat roti mentega, dan kelima roti mentega kecap dan telur dan susu. Di sini saya akan menggunakan Google Colab ya untuk menerapkan algoritma tersebut. Di pertanyaan itu, dua item apa saja yang sering terbeli secara bersamaan dengan menerapkan support yang tidak kurang dari 40%. Jadi yang pertama itu kita buat datasetnya dulu ya sesuai data 5 transaksi kemudian 5 transaksi tadi, kemudian kita print. Setelah itu, setelah semua diprintkan, kemudian dibuat item setnya, yang mana pena itu berjumlah satu kali dibeli, roti 4 kali, mentega 4 kali, dan seterusnya. Setelah itu kita menghitung jumlah total transaksi, ada total semuanya ya, kalian dataset itu, kemudian dibuat support itemnya, yang mana isinya itu tentang frekuensi dari total transaksi yang dibuat pengulangan dari item. Jadi di sini item set pertama itu menghasilkan pena itu dibeli 20% atau 0,2, roti 80%, mentega 80%, telur 60%, susu 60%, buncis 20%, dan kecap 20%. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian dibuat kombinasi dua item setiap transaksi. Jadi transaksi apa saja yang bisa dibuat itu. Di sini saya langsung buat uh, 3 ya, karena sebelumnya sudah dibuat, tapi di sini saya langsung buat contoh yang ketiga, yaitu transaksinya di dataset itu dengan kombinasi 3 item. Sehingga dari kali 3. Kalau dia kali 2 nanti hasilnya akan kali 2 juga. Di sini saya kasih contoh yang kali 3, jadi satu item set itu berisi 3 item sekaligus. Nah, di sini dibuat ya, kemungkinan ada 0,2, 20%, 40%, 20%. Kemudian yang 20% kita hapus ya. Yang kemungkinan 20% kita hapus atau kombinasinya tidak kurang dari 40%. Sesuai tadi, jadi ini menerapkan tidak kurang dari 40%. Nanti batas minimumnya adalah 40%. Dari sini keluar 4 hasil, yaitu mentega, roti, susu, mentega, roti, telur, mentega, susu, telur, dan roti, susu, telur. Kemudian kita menghitung confidence-nya ya, kemungkinan untuk dibelinya itu ada 4 item tadi, ada 0,5 confidence-nya ya, setengah kemungkinan untuk dibeli dengan lift-nya 0,83. Itu ini merupakan salah satu rumus untuk mencari confidence-nya, yaitu dengan support X ya, dibuat dan support Y dibuat tersendiri. Setelah itu transaksi 3 itemnya ya, kita buat lagi kombinasinya di dalam setiap transaksi, kemudian kita hitung frekuensinya. Nah, kemungkinan dalam 3 frekuensi dalam 3 item itu berapa kemungkinan frekuensi. Lalu sama seperti di atas kita buang ya, sama hasilnya, dan ini hasil dari confidence-nya yaitu 0,5 ya. Jadi di sini ya kita cukup isi supportnya ya, kemungkinan frekuensi untuk jumpanya itu 0,8, 0,4, dan 4 item ini sama ya, 0,4 semua.
dan support keduanya itu ada yang 0,8, ada yang 0,4. Untuk confidence-nya ada yang kemungkinan dibelinya itu sampai 100%, ada yang hanya 50%, yaitu 0,5. Dari kesimpulan tersebut, jadi pada pembelian dua item saat pembelian mentega memberikan kemungkinan terbelinya roti dengan sebesar 80% dengan nilai confidence sebesar 100%. Lalu terbelinya susu itu dengan support sebesar 40%, ya, susu atau telur, dan nilai confidence-nya itu 50%. Jadi kemungkinan susu dan telur itu hanya terbeli sebesar 50%, sedangkan roti sampai 100% untuk membelinya. Jadi uh, algoritma a priori ini menentukan kemungkinan terbelinya suatu barang dengan menggunakan mesin hitung komputer. Jadi kita buat kemungkinan-kemungkinan beberapa hal dari data item data itu yang kita hitung dari komputer tersebut. Itulah merupakan algoritma a priori. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya ya. Selanjutnya ini ada pada pembelian 3 item. Itu ada mentega, roti yang menyebabkan ikutnya terbeli susu dengan sebesar 40% dengan confidence 50%, dan setiap pembelian mentega dan susu menyebabkan ikutnya terbelinya telur dan dengan support sebesar 40%, confidence-nya sampai 100%. Jadi hampir sama dengan item 2 set, ya item 3 set memiliki karakter tersendiri. Jadi kita harus hitung dulu berapa item yang ada dan berapa yang bisa dieliminasikan dari di bawah 40%. Kemudian datanya itu akan jelas berapa keluar dan confidence-nya akan tahu antara 50% atau 100%. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Jika banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.